warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UPM, pada kesempatan hari ini saya Amalia ditemani oleh Bang Dian selaku demisioner UPM, Sarjana Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai UPM UMI bersama dengan Bang Dian. Ya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri, Bang? Baik, selamat sore ya. Sore. Saya Dian Herdiansyah. Saya dari UPM UMI. Terakhir itu 2016-2017 hingga lulus kuliah sampai saat ini memang masih dekat dengan teman-teman anak-anak UPM semua. Saat ini saya seorang jurnalis Tribun Jabar untuk wilayah Sukabumi, khususnya kota. Terus saya di organisasi di PWI Kota Sukabumi sebagai Ketua Divisi Bidang Organisasi. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti kalau sekarang kesibukannya ini sebagai reporter? Ya, memang seperti itu kan, seorang jurnalis ataupun seorang reporter tiap hari memang pasti melaporkan terkait dengan yang terjadi di Kota Sukabumi, baik peristiwa ataupun lainnya. Artinya ada produk yang kita lakukan setiap harinya, baik jenis tulisan ataupun gambar. Oke, ya. Bang Dian ini kan merupakan dimisioner dari UPM tahun 2016 ke 17 pada 2016-2017. Nah, boleh nggak diceritain kenapa dulu memilih UKM UPM itu sendiri? Begini kan, sebenarnya ini kalau UKM itu menarik ya, kegiatan unit mahasiswa ini sangat menarik. Cuman di UMI mungkin berbeda kemasan ya, UKM masuknya, tapi kalau di kampus-kampus lain itu masuknya lembaga ya, lembaga pers mahasiswa, tapi di UMI berbeda, kegiatan mahasiswa ini masuk UKM ataupun disebut unit pers mahasiswa ya. Uniknya begini, ketika memang saya berawal dari suka menulis ya, artinya meskipun bukan penulis tapi dari awal memang rasa nulis itu terus dilakukan pertama itu. Terus kedua, memang saya kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, memang awalnya tidak ada minat ke guru, artinya lebih cenderung kepada menulis atau bahasa dan sastranya seperti itu. Kemudian di dalam pendidikannya itu kan setiap kuliahnya itu kan ada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, ada kemudian dasar-dasar jurnalistik, kemudian ada editing ada editing, kemudian ada analisis wacana kritis. Itulah yang memang saya bisa masuk UPM. UPM ini kan begini ya, miniatur kalau kata saya. Miniatur pers yang ada di lembaga luar, artinya yang ada di negara kita. Artinya secara miniatur, secara kampus. Artinya kan dengan kita masuk UPM itu kita bisa diajarkan bagaimana cara menulis meskipun tidak ideal. Tapi kita mulai dari reporter, tugas-tugas kita mulai menulis sampai dan sebagainya. Kemudian kan itu sangat penting sekali, dan memang strukturnya seperti itu, dari liputan ke menulis ke bidang redaksi. Sama kan gitu. Di luar juga sama itu, ketika saya pribadi yang rasakan sampai saat ini, saya mencari bahan, kemudian saya tulis, kemudian saya laporkan ke redaksi, di redaksi mulai editing, kemudian baru dipublish. Di UPM juga sama. Saya dulu pernah mencari berita, kemudian saya tulis, saya kirimkan ke redaksi, kemudian diedit sama redaksi, kemudian sama redaksi dipublish. Sama strukturnya sama gitu, nggak ada perubahan. Cuman memang ada sekat ya, artinya UPM ini untuk hanya kampus saja, tidak untuk di luar. Itu saja sih yang membedakan. Cuman kelebihannya, keunggulannya gitu ketika memang seorang di sini memiliki seorang diri penulis, pasti akan larinya ke situ.
ke jurnalis itu sendiri. Apalagi saya kasih tahu nih buat teman-teman pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, suatu saat pasti akan ketemu dengan namanya jurnalistik. Tidak bisa dipungkiri itu pasti. Dan UPM itu salah satu sarana yang ada di kampus yang harus dimanfaatkan sebenarnya. Nah, mumpung kita lagi membahas ke arah situ ya, apakah pers dalam kampus atau mahasiswa ini hanya dikhususkan kepada prodi sastra atau semua prodi itu bisa masuk ke dalam itu sendiri? Sebenarnya mah gini ya, tidak ada pembatasan ya. Artinya ketika kita dulu juga semua boleh diperbolehkan, bukan hanya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sastra Inggris, akuntansi, prodi PJKR dulu, dan yang lainnya pun dari Adbis, dari Adku, banyak. Tidak, kita dulu itu tidak ada sekat lah batasan. Gak tahu kalau sekarang masih ada batasan apa enggak nih. Sama yang sekarang mudah-mudahan yang masih sama ya lah, nggak ada perubahan di sisi DRT yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin ada perubahan-perubahan terkait dengan aturan-aturan lainnya seperti itu. Betul. Boleh dibilang Bang Dian ini merupakan founder dari UPM itu sendiri. Nah, bagaimana kejadian sih dulu ada pengalaman apa gitu selama menjadi jurnalis kampus itu sendiri? Apakah ada permasalahan yang terjadi? Ya. Kalau dikatakan founder bukan ya, karena memang ada awal penggagasnya itu angkatan kakak saya dari pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa-bahasa lain, pendidikan lainnya di UMI itu sempat akan jalan tapi tidak jalan. Kemudian kita masuk dan ada teman-teman yang lainnya, bukan hanya saya pribadi ya. Mohon maaf kalau jadi klaim ini. Sehingga pers di situ mulailah. Pertama itu kan Mbak Ismi, sudah Mbak Ismi, kemudian ke saya, kemudian ke Hadi, dan yang lainnya mungkin ke bawahnya sampai sekarang siapa? Ketua Begitu. Jadi memang ada peristiwa yang memang sangat luar biasa dalam perkembangannya ya. Ada beberapa peristiwa yang dianggap itu pada saat itu sangat rame, kontroversial gitu di kampus kalangan kampus karena secara langsung kita mengkritik pada saat itu terkait dengan terkait dengan ini kegiatan penerimaan mahasiswa itu, Mastaka. Iya. Di tahun 2016-2017. Kalau nggak salah 2016-2017 atau 2018 nih. 2016-17 kalau nggak salah ya masanya itu. Memang di situ nggak terima ya. Mungkin ketika kita diberitakan, akhirnya mensomasi ke kita. Dan memang ada anggota kita yang memang awalnya berprestasi diangkat di BEM itu pada saat Mastaka itu digeser nggak jadi. Oh iya. Sampai ada gitu. Ada itu namanya PRSP kalau nggak salah. PSP itu namanya. Oleh siapanya? Nah, ya bukan oleh siapanya, tapi jelas di sini artinya oleh BEM pada masa saat itu. Ya, secara pribadi Reski menerima itu, silakan ada kebijakan di BEM itu, kita tidak mengintervensi itu ya. Satu itu. Kemudian ada surat somasi kita. Surat somasi memang seolah-olah kita di luar kaidah ya penulisan itu, dan bahkan mereka mengancam bukan mengancam, akan melaporkan ya ke pihak aparat penegak hukum, terus ke rektor juga untuk supaya dibukukan. Memang itu sampai saat ini saya bilang mungkin ke teman-teman ada isu ya sempat dibukukan itu tidak ada sebenarnya. Pada saat itu kita terima sore, kemudian seharinya kita langsung temui. Pada saat itu Kang Rijal kalau nggak salah ketua BEM-nya itu saya sempat temui juga, dan kita berdiskusi dengan baik. Saya bersama teman-teman pada saat itu, saya Ridwan, Irsad kalau nggak salah, Hadi dan teman-teman yang lainnya pun ikut audiensi lah di sana di ruang BEM. Pada intinya begini, kita sama-sama memaklumi keterbatasan kita satu itu.
Kedua, bahwa dalam kaidah jurnalistik itu ketika orang merasa dirugikan dengan pemberitaan yang kita keluarkan ataupun oleh pers mahasiswa pada saat itu beritakan, di situ kan ada hak jawab ya, artinya hak klarifikasi. Kita memberikan kewenangan itu dan mereka belum paham ke situ. Satu. Nah, ini yang ironisnya ada yang memang yang ngasih tahu bukan seperti itu, hingga akhirnya mereka ya tidak tahu memang seperti apa. Akibat keterbatasan akhirnya ketika kemudian kita sampaikan, kita ada sisi hak jawab dan ada sisi yang lainnya, mah nggak, silahkan dipergunakan, itu barulah mereka ngerti. Sebenarnya itu nggak terlalu ketidakpahaman. Iya, ketidakpahaman karena memang pada saat itu orang belum mengenal pers itu seperti apa. Ya, sementara kan yang saya pahami itu sampai sekarang di dunia jurnalistik pun kalau memang ada berita yang bisa merugikan, silahkan kita jawab. Karena memang seperti itu aturan-aturannya. Meskipun kita ada di pers mahasiswa, tapi secara aturannya kita menginduk sama, tidak menginduk ke aturan-aturan yang lain. Jadi tetap ke kode etik dari jurnalistik itu sendiri. Ada kode etik jurnalistik sendiri yang memang itu ada hak jawab ya setiap narasumber ataupun siapa saja yang pihak dirugikan sama kita atas pemberitaan. Tuh. Nah, sebelumnya kan di berita-berita itu suka ada kalau media pers kampus itu pernah ada terlibat masalah pada saat demo. Nah, mungkin itu karena ketidakpahaman dari sivitas ataupun orang lain yang bersangkutan terhadap dunia pers itu sendiri. Nah, menurut Abang itu peran dan tujuan dari pers mahasiswa atau kampus itu bagaimana? Nah, begini. Sebenarnya lembaga itu, universitas harusnya bangga ya punya pers mahasiswa ini, karena pers mahasiswa ini satu, mereka bukan UKM yang memang di sini mengedepankan prestasi, tapi UKM pers ini memang untuk memberikan informasi baik dari mahasiswa, baik dari BEM, baik dari sivitas, kampus, baik rektorat. Jadi semua unsur-unsur yang tiga ini bisa melalui pers ini gitu loh. Artinya media ini. Jadi semua dari sana, dari mahasiswa, dari BEM, dari semua unsur bisa di sini, dan ini bisa memberikan kepada siapapun. Nah, terkait dengan tadi ketika ada mahasiswa, intinya dari UMI sendiri ya, yang ikut aksi demonstrasi, kemudian pers ikut meliput di dalamnya, ikut serta meliput, harusnya itu sebuah sebuah keuntungan, kampus sendiri. Artinya begini, orang yang begini lah, ketika ada analisa-analisa yang memang itu tidak di luar kapasitas seperti terjadinya bentrok, itu kan di luar dugaan sebenarnya prediksi. Nah, bagaimana tugas mahasiswa ini kan, tugas pers ini kan meliput mulai dari awal sampai akhir peristiwa apa yang terjadi. Nah, peristiwa itu nanti ketika ini kan punya produk ya, pers itu. Nah, hasil produk itu kan nanti bisa dijelaskan juga, bisa, artinya kampus bisa meminta informasi peristiwa yang terjadi secara bukan satu sisi saja, bukan hanya dari aparat kepolisian, bukan dari mahasiswa, tapi dari pers sendiri punya data, artinya di sini punya hasil liputan yang memang bisa dijadikan bahan acuan. Itu keuntungannya ya. Ya memang kalau kalau diizinkan tidak diizinkan itu kembali lagi kepada kebijakan. Ya artinya kebijakan di sini kalau guru bukan guru ya, dosen ya. Ya tinggal kan ada surat izin ya. Artinya bisa dilobby lah, bisa ngobrol dengan baik. Artinya kita ada kegiatan ini yang memang mesti harus kita lakukan. Itu sih sebenarnya. Artinya pandai-pandai kita melobi dosen sebenarnya. Jadi kita itu sebagai media pers harus bersikap netral ya, harus memikirkan bukan hanya dalam satu sisi ini, tapi harus memikirkan dua sisi itu. Nah itu artinya dengan sesuai kita kode etik jurnalistik itu kita tidak boleh memihak kepada siapapun, dan kita harus berada di dua sisi.
Ya model tadi kan kejadiannya model awal kita memberitakan mahasiswa yang komplain terhadap kebijakan masyarakat pada saat itu, kemudian kita beritakan dan BEM pada saat itu merasa dirugikan. Ya kita juga bisa sok BEM kumaha gitu bahasanya kan. Gak usah gak usah kaku gitu loh. Kita bisa komunikasi dengan baik lah. Sekali. Terus menurut abang ini permasalahan yang sering terjadi di pers kampus itu apa aja sih? Permasalahan internal apa eksternal nih? Nah ini memang sejauh ini kalau eksternal itu ya biasanya kurang aktifnya komunikasi antara lembaga satu dengan yang lainnya. Artinya tidak adanya keterbangunan dua sisi, kemudian ini menjadi konflik gitu. Tapi kalau di situ ada keterbangunan emosional, komunikasi yang baik, dan mereka paham dengan tugas kita, kemudian dari sisi kita juga kita harus memahami kondisi mereka, itu akan terjadi sebuah kesepakatan, artinya tidak akan terjadi konflik dan itu bisa diselesaikan. Itu sih sebenarnya. Nah, kan abang ini dari UKM Universitas Mahasiswa ini menuju ke jurnalis sekarang ini. Nah, menurut abang apa sih perbedaan antara pers mahasiswa sama reporter atau jurnalis di luar itu sendiri? Perbedaannya begini ya. Apakah ada dampak yang besar gitu perbedaannya? Perbedaannya tidak ada perbedaan. Kalau dari segi struktur ya. Perbedaannya cuman kan begini, kalau kampus kan hanya awalnya kita belajar menulis, belajar menjadi reporter untuk menjadi penulis yang lebih baik, kan seperti itu ya. Nah, kalau di luar perbedaannya itu kita memang bekerja di sebuah perusahaan, di instansi. Artinya sebenarnya saya mohon maaf ya, saya bukan promosi. Ketika saya bekerja di salah satu media hari ini yang saya geluti, ya saya kerja untuk itu gitu loh, sesuai profesi itu, tidak untuk yang lain. Jadi UPM itu untuk belajar. Ketika saya masuk di luar dan terus belajar dan mengaplikasikan pada saat itu yang mendapatkan saya baik dari UPM, baik dari kuliah, baik dari ilmu-ilmu lainnya, baik senior lah di sinilah ataupun teman-teman yang lainnya. Berarti banyak keuntungan ya masuk ke luar biasa keuntungannya, karena memang satu, kalau orang yang belum bisa masuk jurnalis atau nggak bisa biasa menulis, nggak biasa ketemu orang dan wawancara, ketika dia masuk jurnalistik, kemudian dia jadi seorang jurnalis, pasti tidak bingungnya saya kudu kemana? Artinya saya kudu kemana liputan ini? Saya harus kemana loh? Kurang mengerti alur-alurnya. Nah, kalau dulu kan itu di jurnalistik itu di UPM itu kita diajarkan, kita dikasih tugas dari pimpinan redaksi itu untuk tugas minggu ini liputan kegiatan ini, liputan kegiatan ini kan kita ketemu orang, kita ngomongin orang kan gitu kan, wawancara seperti apa, sama di luar juga gak jauh. Nah, kalau kita nggak mempunyai bekal seperti itu, hanya sebatas materi, aplikasinya bingung gitu. Nah, kalau kita udah punya bekal kayak gitu kan tadi, seperti mulai dari penugasan, harus wawancara, teknik wawancara, kemudian cara komunikasi, membuka komunikasi dengan narasumber, itu bisa jadi bekal buat kita dan akan terbiasa nantinya. Jadi sangat luar biasa dampaknya. Memang pelajaran saya di UMI, kemudian setelah di UKM, kemudian saya aplikasikan di luar sebagai pekerjaan yang memang profesi saya sebagai seorang penulis. Seperti itu. Nah, buat misalnya di tempat kerja abang nih ya, mungkin teman-teman di rumah belum tahu kalau harus bekerja di jurnalis itu apakah harus bagaimana? Prodinya emang harus jurnalistik atau bagaimana? Begini, kalau sekarang itu memang yang diutamakan jurnalistik ya, artinya dengan bidangnya. Tapi ketika di situ ada dia memiliki skill ke situ, kenapa tidak? Banyak kok teman-teman saya yang memang bukan dari ahli jurnalistik, dari kuliah jurnalistik, bahkan ada orang ekonomi kok gitu kan, tapi dia bagus gitu, paham karena memang
itu mudah, artinya bisa dipelajari, dan tulis menulis itu bukan hal yang mudah. Kemudian ketika sudah dipelajari itu memang mudah dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Bayangkan begini, kita bekerja itu sama teman-teman lain di lapangan itu sehari minimalnya naskah itu kewajiban kita ke kantor itu tiga naskah berbeda. Coba kalau tiga kali tiga lah, 3 kali 30. Sehari kan kita sebulan kita udah 100 tulisan lah minimalnya. Iya. Apalagi yang targetnya di atas itu seperti sehari 5 berita, 7 berita dan sebagainya. Itu menjadi kebiasaan sehari-hari dalam menulis. Berarti ada keuntungan juga ya bagi mahasiswa yang dulunya ikut UKM jurnalistik atau pers itu sendiri. Sangat luar biasa. Menjadi jurnalis. Jadi jurnalis karena memang itu. Karena kan itu tidak ada yang lain. Artinya ketika kita dari UKM pers masuk ke dunia pers yang sesungguhnya, kita bekerja di perusahaan pers, ya kita pasti seperti itu, tidak beda jauh. Cuman pola-pola berbeda, pola-pola pekerjaan. Itu kan kita pola belajarnya begini, kita harus menyesuaikan nanti seperti apa. Itu sih tidak akan jauh, pasti sama, strukturnya juga sama. Oke, tadi kan Abang bilang sehari itu minimal 3 naskah. Gimana pengalaman Abang waktu di lapangan itu, misalnya gimana sih cara cari berita? Jadi begini. Atau emang setiap hari itu emang ada berita atau gimana? Kita yang mencari gitu. Pertama, bagaimana kita mencari berita itu tinggal kita kalau memang ada kegiatan yang sudah terjadwal, tidak terjadwal, dan kegiatan non tidak terjadwal. Nah, seperti kegiatan terjadwal. Terjadwal itu seperti apa? Kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Sosial. Enggak, seremonial. Artinya begini, acara liputan kegiatan pemerintah, kegiatan lembaga organisasi yang memang di situ udah ada jadwalnya. Oh iya. Itu seperti acara kampus nih, acara kegiatan rektor, seperti peresmian kampus model kemarin itu kan sudah terjadwal. Iya, sudah terjadwal. Nah, kemudian kita berita yang tidak terjadwal, artinya kita harus cerdas di sini. Tidak terjadwal itu cerdasnya begini, kita mencari berita baik kaitan isu nasional, isu daerah, ataupun yang lainnya. Nah itu kita menciptakan sendiri, jadi harus lebih cerdas. Cerdasnya apa? Ya tadi ketika ini isu hari ini nih lagi isu apa rame lah di nasional, hari sekarang isu apa di nasional? Coba anak pers saya pengen tanya. PPKM dong. PPKM ya. Iya. Nah ketika PPKM di sini otomatis kita bukan membicarakan yang kita cari itu bukan pelaksanaan PPKM saja. Dampak PPKM terhadap masyarakat kecil, pedagang, pengendara, itu yang harus kita jadi bahan berita juga. Berarti dari satu cerita itu bisa mendapatkan banyak naskah. Betul, artinya dari salah satu isu atau salah satu yang kita ambil PPKM lah contohnya, isu nasional hari ini PPKM kan, dampak PPKM terhadap pelaku pasar, UMKM kan salah satunya di situ. Terus kemudian terdampaknya masyarakat biasa yang biasa masuk ke wilayah kota, kemudian timbulnya penyekatan sehingga terhambat ekonominya. Terus kemarin sempat rame petani di Kebun Pedes yang penjual cacing sempat viral itu, nggak ada harganya kan sama sekali. Itu kan suatu bagian dari kebijakan PPKM yang hari ini diterapkan. Betul sekali. Banyak lah. Artinya kemudian yang tidak terjadwal, tiba-tiba ada sesuatu peristiwa. Nah itu. Berarti kita harus sigap gitu. Nah itu. Jadi kerja jurnalistik itu sebenarnya 24 jam, tidak ada liburnya. Tinggal kita bagaimana mau tidak menulisnya. Gitu sih. Gitu. Mungkin di kampus-kampus lain atau UKM di luar kampus ini sendiri yang termasuk dalam pers, kan suka ada berita dalam demo itu adanya jurnalis yang hilang atau gimana. Dan menurut Abang itu tuh
Kenapa dan gimana? Gini ya sebenarnya, kemudian ada jurnalis yang terkena kriminalisasi. Iya. Begini, salah satunya mungkin satu ya, kebebasan pers di kita itu masih belum maksimal. Artinya orang ataupun siapapun belum mengerti kehadiran lembaga pers itu seperti apa. Padahal ketika memang terjadi kriminalisasi, kita dilaporkan dengan produk jurnalistik sebelumnya, sebetulnya itu sudah ada aturannya, sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan bukan dengan pemerintah, dengan Polri juga. Ketika ada persoalan jurnalistik yang memang di situ kaitannya memang dengan persoalan hukum, pemberitaan persoalan hukum, itu ranahnya ada di Dewan Pers, diselesaikannya tidak di persoalan hukum. Karena itu, nah kemudian memang banyaknya seorang jurnalis yang sampai diculik ya itu sebenarnya menunjukkan demokrasi kita itu belum dewasa. Nah di sisi lain memang mungkin ini ada analisa lain yang memang di situ ada sebuah execution yang memang mungkin mereka tiada lain yang perlu dieksekusi, karena padahal tidak seperti itu. Teman-teman jurnalis itu baik kok gitu. Ya, tidak ada yang galak gitu kan. Nah, bagaimana kita memperlakukannya? Artinya bagaimana kita membangun komunikasi dengan baik antara suatu lembaga dengan jurnalis. Itu sebenarnya bisa menjadi momentum dan menjadi menjadi kekuatan. Sebenarnya kalau kita mampu mengolahnya ya artinya. Tapi yang memang mungkin ini salah satu pelajaran bagi kita saja mungkin yang terjadi sebelumnya adanya. Yang mudah-mudahan buat pelajaran kita semua agar kemerdekaan pers ini akan terus digaungkan dan memang oleh kita ya terus kemudian eksistensinya pun diakui dan instansi pemerintahan pun bisa sadar lah, artinya bahwa kita bagian dari unsur demokrasi. Iya. Maaf Kang, kalau boleh tahu, Akang pernah punya pengalaman mengalami kriminalisasi atau teman Abang punya gitu? Kalau sejauh ini belum ada lah, karena secara pribadi membangun emosional yang baik itu. Kedua, ada hal-hal yang memangnya krusial dan memang ada berdampak sangat tidak bisa artinya ketika saya melangkah di situ saya tidak akan mampu menyelesaikan dampak persoalan yang akan terjadi, saya mundur. Itu. Jadi pola kita jangan sampai kita terus maju begini, tapi kita tidak tahu dampak yang akan terjadi. Nah, seorang jurnalis itu harus cerdas. Ketika kita memberitakan sesuatu, kita harus bisa menerima dampak. Resikonya itu. Ya, ketika kita tidak siap dengan resiko, ya mundur. Artinya cukuplah gitu. Jadi kalau secara pribadi saya ketika ada persoalan apapun yang kaitannya dengan analisa hukum, dengan hal yang tidak baik dengan saya, pasti saya secara pribadi dipertimbangkan dan itu saya sampaikan ke pimpinan ataupun ke lembaga organisasi tempat saya bernaung seperti itu. Gitu. Terus di kampus kan biasanya mahasiswa itu menolak ya akan adanya pers itu. Enggak semua mahasiswa sih, tapi hanya sebagian. Karena mereka mengetahuinya pers itu memberikan dampak yang buruk atau memberikan berita yang buruk gitu. Akang bisa jelaskan atau bagaimana begini posisi sih, kita terhadap kampus? Perlu atau tidaknya sangat perlu. Belum tentu orang lain itu tahu informasi kalau bukan dari pers. Itu gitu. Jadi pers perlu diingatkan lagi, bukan hanya memberikan berita yang itu, tapi
Ya, pers juga bukan hanya memberikan hal negatif ya, artinya yang positif mungkin ada satu pihak, bukan satu pihak, dia melihatnya dari satu sisi, dari satu sisi, tidak melihat dari sisi yang lain. Kan boleh lah kalau orang berpandangan mau dari sisi, tapi kalau orang lebih bijaknya ketika seseorang itu mengetahui, artinya berpikir dari dua sisi pandangannya, jadi jangan sulit. Jadi berpikirnya seperti elang, jangan kayak bebek, ya kan? Iya. Bebek kan hanya kanan kiri kan, gitu kan? Setuju. Nah kalau dari atas kan, artinya atas itu kanan kiri, kemudian kita bijak cara menyikapi persoalan sesuatu, pasti kita akan tidak akan mendapat pemikiran seperti itu. Ya artinya tidak akan hal-hal yang negatif sampai menjadikan seseorang ataupun siapapun. Itu sekali. Nah, sangat luar biasa ya teman-teman, kita ngobrol-ngobrol tentang pers dan juga jurnalistik. Nah, buat Bang Dian, boleh menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa yang di rumah ini mau ikut UKM pers atau jurnalis. Begini, buat teman-teman yang ada di rumah kemudian suka dengan menulis ataupun senang ya atau membaca tulisan ataupun tertarik dengan dunia jurnalistik, nanti teman-teman yang ada di Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah nih semua bisa bergabung di unit pers mahasiswa, tempat kegiatannya inovatif mahasiswa dengan menyampaikan kritik berupa tulisan, bukan hanya sebuah kritik yang sifatnya hanya demonstrasi. Jadi buat teman-teman yang memang dari dulunya bergeliat pengen mengkritik suatu aturan, biasanya kan pasti aktivis seperti itu ya, bisa gabung di pers mahasiswa. Artinya kritik harus disampaikan dengan tulisan. Ya, betul sekali. Oke, buat teman-teman mahasiswa semuanya, jangan lupa belajar di Universitas Mahasiswa bagaimana Anda cara mengenal kehidupan nanti di dunia sebenarnya. Ini sangat luar biasa dan hal itu saya rasakan hingga sampai saat ini. Ya. Baik, terima kasih Bang Dian telah datang di podcast kami. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak mas.